أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan iman rahimahullah, jamaah Masjid Qudwa serta jamaah Yudhubiyah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk kajian hadis. Tema hari ini single film antara pilihan dan kenyataan. Tema ini mungkin kalau dibaca tuh ada apa nih kok single film gitu ya. Baik, untuk definisi mungkin semua juga sudah tahu seperti apa single film itu sendiri. Namun karena ini kajian ada baiknya sedikit diulas. Single film itu sendiri kalau kita melihat Wikipedia ya singkatnya diklik aja single parent. Maka definisinya itu orang yang tidak memiliki suami atau istri atau pasangan dan hidup satu atau beberapa anak. Penyebabnya bisa berupa cerai, ditinggal pasangan, kematian, atau adopsi orang tua. Jadi itu definisi dari single film itu sendiri. Di sini menunjukkan bahwa single film itu bukan hanya perempuan saja. Identiknya kan kalau mendengar single film seolah-olah single film itu untuk kaum hawa ya, seorang istri janda lah seharusnya, seolah-olah seperti, tapi tidak juga. Definisinya itu single film itu tidak berpasangan lagi. Laki-laki disebut single film, perempuan juga sama dinamakan dengan single film. Kemudian kalau kita mengutip Foran Miller, menurutnya single parent itu orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya. Kemudian melihat Tomo dan Hall, parent without partner continue to raise their children. Orang tua tanpa kehadiran pasangan untuk melanjutkan mengurus anak-anaknya. Itu definisi dari single parent itu sendiri. Jadi kalau saya menyimpulkan single parent itu orang yang menjalani kehidupan seorang diri, berpisah dengan pasangannya. Berpisah dengan pasangannya pun tidak selalu cerai ya. Ini berpisah. Baik. Kemudian kenapa sih kok masalah yang begini diangkat gitu ya, dikaji di masjid Qudwa gitu. Emang nggak ada topik lain gitu ya, emang nggak ada tema lain. Justru kalau saya sendiri berpikirnya ini hal sensitif, memang sensitif sekali tema ini, apalagi kalau dibaca didengar oleh yang kebetulan posisinya sebagai seorang single parent akan sangat sensitif sekali gitu ya, sensitif sekali gitu. Namun justru ini dari sinilah kita orang-orang para pelaku dakwah, para pelaku dakwah Islamiyah, orang-orang yang di masjid, di masyarakat, justru harus betul-betul menggali, sama-sama membicarakan, mencari solusi bagaimana supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak lahir, atau setidaknya kita meminimalisir kenyataan. Baik, tiba-tiba rahimahullah,
Yang melatar belakangi tema ini pun penyaji atau saya sendiri mencoba membuka media-media besar. Di sini mungkin bisa buka lah. Pertama dari Detikcom. Detikcom sangat sedih sekali itu ya. Ini menunjukkan angka perceraian di Jawa Barat mencapai 55.876 kasus ya. Jadi bukan orang tapi kasus sampai 55.000. Kemudian 2.843 pasangan daftar gugatan cerai, menggugat cerai. Kemudian kita melihat harian umum Kompas. Kompas juga sama, viral antrian panjang, orang akan ajukan gugatan cerai di pengadilan agama sorean. Kemudian viral antrian mau cerai di pengadilan agama biasanya hanya 700 sampai 800 saja. Tapi kali ini Kompas. Kemudian cek juga ini menarik dari pikiran rakyat, kasus perceraian di Kabupaten Bandung tinggi, sangat tinggi. Kemudian juga sama tinggi kawin cerai alasannya macam-macam. Ya Pak. Kemudian ini juga satu lagi ya, saya sengaja mencari yang besar-besar saja, biar dipercaya gitu. Dari Republika masa pandemi perceraian di Bandung mencapai 7.800 kasus. Masa pandemi ini terpaksa bercerai sampai 7.800 kasus. Satu kasus kan bisa beberapa orang gitu. Jadi bayangkan kalau dari satu kasus aja 2 atau 3 orang, berapa belas ribu terjadi perceraian di Bandung ini. Sama viral warga antri ajukan di pengadilan agama Soreang. Ini Soreang kan wilayah kita ya, salah satu wilayah dakwah atau peta dakwah kedua ialah Kabupaten Bandung ini. Bahkan di judul yang lain, pemerintah Kabupaten Bandung meminta, mengajak, menyerukan kepada alim ulama, pada ustadz-ustadz yang ada di sini, para mubalik, untuk sama-sama mencari solusi, menekan untuk jadi rumah tangga tidak terjadi perceraian ini. Baik, tiba-tiba Allah. Nah, why? Kenapa sih kok sampai terjadi perpisahan atau sampai terjadi atau kehadiran sinetron? Pertama, sesuai dengan judul, terjadi sinetron itu pertama karena pilihan, yang kedua karena kenyataan. Ya. Ada yang komentar kenapa kok pilihan kurang lebih harusnya mah harapan dan kenyataan, tapi di sini pilihan dan kenyataan ya. Karena memilih untuk single parent itu ada sebagai pilihan. Dia memilih untuk menjadi single parent saja. Udah rumah tangga udah sekian tahun dipakai rumah tangga awet rajin wae, omongan wae, kalau budak pasea pemerintah cara lahir temenan batin kasiksa daripada kieu wae malah dosa-dosa terus lah ngajukeun perceraian. Itu pilihan. Atau kaum adabnya, pemajikan teh, nah celaina teh, baheula keur daya duit, usaha lancar, nyaah perhatian, ayeuna usaha geus poprok, pemasukan unggul, geus gering wae, nah acan pamajikan teh kieu ayeuna mah. Geus bikin ka dieu wae, pilihan. Atau kenyataan, pasangan, ya Allah, aku
berjanji ya Allah, berikrar misakon kali dibacakan oleh Qori tadi, rumah tangga ini satu ikatan perjanjian, ikatan yang sangat suci. Misakon kali itu tepikeun ka sabab lain sama manis eka hiji, tepikeun ka bahasa apa paket rok naon paket rok itu jelema tangga hiji jeung si bapana hirup babarengan tepikeun ka moal anu misahkeun kecuali kematian. Tapi Allah berkehendak yang lain. Mungkin Allah memanggil lebih dahulu suaminya, atau mungkin Allah lebih dahulu memanggil istrinya, atau Allah menetapkan perpisahan di antara keduanya, sehingga walaupun dalam hatinya cita-citanya ingin bersama sampai akhir hayat, kenyataannya harus dipisahkan. Jadi pernikahan bisa atau single parent bisa sebagai pilihan, namun bisa juga sebagai kenyataan. Yang menarik juga, sebagai pilihan bisa mengakibatkan hal positif, bisa juga negatif. Ya. Kalau yang terjadi pada akhirnya menjadi positif, ya, perceraiannya itu, perpisahannya itu benar-benar kesepakatan lah. Orang bersama-sama mengikhlaskan, bersama-sama, jadi tidak ada unsur apapun juga di belakangnya. Jadi betul-betul perpisahannya disepakati bersama, duduk bersama, ikhlas bersama, dan memilih yang terbaik ialah berpisah. Pada akhirnya biasanya menjadi kebaikan, menjadi saudara. Dengan kesepakatan, ya walaupun tak berpisah, tetap menjadi saudara. Kalau saling bantu, saling anjangan, pasti ada. Ya. Atau menjadi mitra. Karena sepakat berpisah, anak-anak ada beberapa orang gak mungkin diurus oleh seorang pasangan saja, oleh istri atau suami saja. Maka keduanya menjadi mitra, kita bersama-sama membesarkan, mendidik anak-anak kita. Perannya berbeda-beda. Mungkin suami atau laki-laki memberikan nafkah, perempuan mengasuh, tetap memberikan biaya, sama-sama membesarkan anak. Itu yang positif. Tetapi yang negatif banyak, sangat banyak. Pisahnya itu karena KDRT, kekerasan, karena penipuan, karena penyelewengan dan yang lain-lain, pada ujungnya ialah bermusuhan biasanya. Sedangkan kenyataan bisa berujung positif ataupun negatif. Ikhwan rahimakumullah, saya sempat mewawancarai salah seorang pengurus Kementerian Agama Kota Bandung. Ini kebetulan teman saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Bandung. Hanya beliau di samping menjadi dosen, bertugas juga di Kementerian Agama dan tepat mengurusi bagian ini. Menurutnya, di Kota Bandung itu penyebab perceraian yang pertama, ini nomor satu ya, diurutkan Bandung, dia mengurutkan Pak ini, Kang Im. Urutan nomor satu di Kota Bandung itu, nomor satu yang mengajukan perceraian kepada kami itu Bang Tohib. Bang Tohib kan? Bang Tohib. Ya, lagunya Bang Tohib kan. Jadi, les, saya kabar. Jadi nikah, si suaminya itu pergi, les. Saya kabar, saya beja, saya carita, kalimanan, pada kawin itu kalimanan, dan apa-apa orang berkabar. Akhirnya kaum perempuan mengajukan cerai. Terjelas tuh, nakal lahir dulu, nakal batin dulu, berita, nomor satu kali ini, nomor satu. Ternyata Bang Tohib, ayolah udah Bang Tohib. Tak pulang-pulang ternyata ya Allah, khawatirnya dosa, sangat dosa, zolim. Laki-laki yang meninggalkan pasangannya tanpa ada berita, tanpa ada tanggung jawab, tanpa ada kebaikan satupun, dosa bagi
kaum laki-laki seperti itu. Alhamdulillah dari insyaallah nih ya pelajaran buat para ini kaula muda nih ya. Insyaallah kawan ya, kawan sampai kiri jangan sampai terjadi. Insyaallah Bapak percaya jamaah Masjid Tuba insyaallah calon suami pilihan. Insyaallah. Yang kedua menurut Pak Kiai itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Benar bahasa rumah tangga kemakan cinta, kemakan cinta, kebutuhan. Benar pertama nikah kemudian bisa cukup keluaran. Selanjutnya istri mulai hamil, mungkin punya anak, itu buat susu, buat rumah, buat pakaian, buat ini, buat itu. Kemudian suami kerja di PHK atau emang malas kerja. Nah, intinya mah bab ekonomi membuat yang faktor yang kedua, urutan kedua yang menyebabkan perceraian di Kota Bandung ialah faktor ekonomi. Yang ketiga perubahan perilaku katanya. Nah, karena ayo pas nikah pas pembukuan, waduh, indahnya, ya Allah, sepujian, sesanjungan, lebih oke sampai ke pengalaman Bapak Ibu nih waktu pacaran sebelum nikah, saat posna di rapalan, sapoe, bapoe masih pengantin baru masih menjaga, kesamping sebulan, setahun, 2 tahun, asli mereka tinggalin di santunya. Perubahan perilaku itulah yang menyebabkan perceraian. Bahwa ada sopan pisan, disampakan, digalak itu sudah bisa dibawa. Jadi itu yang terjadi. Kemudian terjadi perselingkuhan. Nih, hati-hati. Dan hasil penelitian menyebutkan ada potensi kaum Adam atau para suami berlaku selingkuh pada beberapa tahun. Usia berapa tahun saudaraku? Saudara usia 40 tahun, coba ya. Kepala 4 mulai melirik ya. Kenapa? Karena yang merasa antara pengetahuan dan kemapanannya secara bersatu sehingga ada keinginan untuk mencari pasangan baru. Atau di usia memasuki usia 55 karena kaum ibu sudah mulai menopause katanya tuh hasil dan mulai larak lirik sana sini, itu mah calon enggak. Kemudian juga yang berikutnya medsos. Ternyata medsos berpengaruh yang luar biasa. Pengaruh yang mempengaruhi terjadinya perceraian suami istri di Kota Bandung, pengaruh media sosial itu sendiri. Ya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimahullah. Pada kajian ini, single parent, saya akan mencoba mengkaji dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari tinjauan teologis, psikologis, sosiologis, ekonomis, biologis, dan pendidikan anak. Yang ketika terjadi perceraian atau ketika terjadi perpisahan, tinggal satu orang pasangan antara suami dan istri mengurus anaknya masing-masing seperti definisi tadi. Bagaimana apa yang akan dia alami berdasarkan tinjauan teologis, psikologis, sosiologis, ekonomis dan yang lain-lain, apa yang akan terjadi? Nih, anggap saja ya bagi yang statusnya belum menikah, jadikan ini pelajaran bahwa saat saya telah nikah itu mungkin akan tetap bersama, mungkin saya itu akan jadi single. Bagi yang sudah menikah, jadikan ini pelajaran. Saya harus betul-betul menjaga dengan sebaik-baiknya rumah tangga ini dengan pasangan. Bagi yang ditakdirkan kenyataannya telah berpisah, jadikan pelajaran-pelajaran berharga
sehingga menjadi kebaikan atau keberkahan bagi semua. Baik, pertama tinjauan teologi. Nih, ya. Ada perbedaan antara single parent laki-laki dengan single parent perempuan. Kalau single parent laki-laki istilahnya duda di Indonesia ya, maka kalau ada kajian masa idah tidak ada masa idah. Terjadi perpisahan, bisa meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia atau bercerai, sama sekali tidak ada masa idah. Hari ini cerai, besoknya nikah lagi, tidak apa-apa. Bahkan belum cerai pun bisa nikah lagi. Ya, kalau laki-laki mah. Jadi nggak ada idah buat. Nah, sedangkan buat single perempuan, tinjauan teologi ya. Pertama dari tinjauan kalau jadi single parentnya itu disebabkan perceraian, maka berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228, ia tidak boleh menikah dulu kecuali setelah 3 bulan atau 3 kali sucian. Salah satu 3 kali sucian. Kemudian jandanya itu ditinggal wafat oleh suaminya, sama ada idahnya selama 4 bulan 10 hari berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Nah, sedangkan kalau terjadi single parent itu saat hamil, maka dia baru boleh menikah itu saat telah melahirkan. Jadi saat hamil tidak boleh menikah dulu, walaupun banyak yang mau sampai melahirkan. Kenapa Bu? Ya Allah, baik. Nah, saya konsisten panduan kita kan ke Bulughul Maram ya tentang bab nikah. Ini saya coba mengutip hadis nomor 1011. Ada bab istiqmal ayyim dan al-bikr. Nah, hadisnya itu nomor 1011. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkihul ayyim hatta tustakmal wa la tunkihul bikr hatta tustakdan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa ibnuha qala antas kuda muttafaqun alaihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, la tunkihul ayyim, jangan sekali-kali menikahkan janda. Jangan menikahkan janda. Jadi kalau ibu bapak punya anak, anaknya itu statusnya single parent perempuan janda, jangan dinikahkan. La tunkihul ayyim, jangan sekali-kali menikahkan janda hatta tustakmal, kecuali dia telah diajak berdiskusi. Jadi lamun budak kurang single parent itu langsung dinikahkan kurang, tapi orang perlu ngajak diskusi, tanya dulu, daek teu kawin deui, daek teu kasih itu, daek teu ka ieu. Jadi tidak begitu saja. Kenapa? Karena single parent itu dia punya masa lalu yang menyebabkan statusnya seperti itu. Boleh jadi ada yang dia setelah menjadi single parent tidak mau menikah lagi, itu pilihannya nggak mau menikah lagi, atau dilema ya, atau frustasi, atau kecewa, atau kalau satu kurang bagus sekali-kali dia bahasa trauma, udah. Jadi single parent perempuan itu janda, bapak ibu kalau punya anak jangan menikahkannya kecuali telah diajak berdiskusi. Sebaliknya,
Wala tunkihul bikr hatta tusta'dan, dan jangan sekali-kali menikahkan gadis, kalau gadis hatta tusta'dan, kecuali telah mendapatkan izinnya. Kemudian kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idduha, bagaimana izinnya? Qala antas buta, lamun marehanna udah kurang gadis ditanya, daek teu kasih itu, daek teu kapusta di rumah, lamun diem wae teh berarti sarujuk mau gitu ya. Itu perbedaan antara single parent dengan gadis. Jadi dari tinjauan teologis pun ternyata ada perbedaan mendasar bagaimana memperlakukan single parent dengan memperlakukan gadis. Kemudian hadis nomor 1012-nya, wa Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliha. Single parent itu, yang perempuan, single parent perempuan itu lebih memiliki hak daripada walinya, daripada ayahnya yang akan menikahkan, daripada kakaknya yang akan menikahkan, daripada kakek atau adiknya yang menikah, lebih berhak dia itu. Jadi kalau saja dia memilih gak mau, tidak mau sama itu, gak mau sama ini, jangan dipaksakan, tidak boleh. Jadi lebih berhak daripada walinya. Walbikr tustama wahidnuha sukutuha, sedangkan gadis atas diskusi dan atas diamnya. Kemudian wahidnuha sukutuha rawahu Muslim wa bil abdin laisa bil wali ma'a sayyid amrun, dan tidak ada bagi wali kecuali as-sayyid urusan si Singapura itu sendiri. Jadi urusan Singapura malah udah kurang kondisinya Singapura, wali tong terlalu intervensi lah, tong terlalu memaksakan, terserah anjeun nama sok maneh geus ngarasakeun kumaha payut manisna rumah tangga, maneh geus ngarasakeun kumaha jeung pasangan nu baheula, terserah maneh. Mama abah mah ngan ukur ngadoakeun ngadorong ka kamarane gitu. Baik. Iwatilah. Nah, ini kita beralih ke tinjauan psikologis. Nanti kita akan perbanyak di diskusi ya. Ini saya coba mewawancarai seorang psikolog lulusan Amerika Serikat. Beliau Dr. Hajah Irianti Usman PhD. Pun beliau sering sekali melakukan penelitian-penelitian. Menurutnya, single parent itu kaum lelaki lebih sering meraih simpati. Jadi kalau ada ini ya, ada perceraian, perpisahan laki-lakinya, perempuannya. Nah, saat terjadi perceraian perpisahan masing-masing, kaum laki-laki lah yang lebih mendapatkan simpati dari masyarakat daripada kaum perempuan. Ini hasil riset katanya itu. Dan berlakunya bukan untuk di Indonesia, mendunia, sedunia seperti ini. Kaum laki-laki lebih mendapatkan simpati. Maksudnya gimana? Gini, Pak. Jadi, namun Singapura kan bisa langsung muda, harus kerja, harus ini, harus itu, gitu ya. Namun kaum bapak punya anak, mengasuh anak tuh, berangkat ke taman bawa budak, atau nanti naik ke bis kota bawa budak gendong saya pasangan, wah reaksi positif tuh muncul. Kamunya teuing si bapak, duduk teuing masuk budakna, dikantungkan ke istrinya, bercerai dengan istrinya, duduk teuing si bapak. Jadi mendapatkan banyak simpati dari masyarakat, dari kaum ibu, dari kaum bapak, duduk teuing tidurna, mereka bisa kawankan, bisa dibantuan, tapi kaum bapak mah
aduh si bapak leuting ya si bapak nu rumah wadah karunya teuing menuju nyeseuh. Jadi simpati kepada kaum Adam lebih banyak bandingkan dengan profesi yang biasanya oleh laki-laki dikerjakan oleh sinetron perempuan. Misalnya perempuan menjadi bekerja karena sinetron biasa-biasa saja, biasa mengerjakan meser cai, panggilkan budak, damel, biasa-biasa saja. Jadi sinetron menurut Rian Isman kaum yang lebih mendapatkan simpati ialah kaum Adam. Kemudian kaum perempuan sering makan hati, katanya. Sering makan hati, perasaan diomongkeun ku itu, ku ieu, cek dulur kitu, cek bapak kieu, cek masyarakat kitu, cek tetangga kieu, cek bapak gawe kitu. Ya Allah, sering makan hati. Ini salah kesalahanmu. Harus berbuat ini tak batur rek itu. Jika tu urang dulur sing deukeut sehingga baturan gitu ya, upahan lebih jauhnya mencarikan masalahnya. Jadi yang sering mendapatkan makan hati itu ialah kaum Hawa. Ya ini ibu-ibu lebih tahu ya. Baik, kemudian kaum perempuan juga yang lebih sering mengalami depresi katanya. Sering depresi. Jadi akibatnya stres. Terbisa itu, terbisa dia, biasa nama diberi mendapatkan sekarang tiba-tiba ditinggalkan, banyak yang ambil jalan pintas. Ini terjadi kepada kaum Hawa. Ini tugas kita Pak Presiden, bagaimana berubah memberikan solusi kepada umat manusia, khususnya pernikahan yang keberlangsungan pernikahan yang ada di Kabupaten Bandung ini. Baik. Nah, kemudian bagaimana dari tinjauan sosiologis? Nah, saat terjadi perceraian atau perpisahan, nggak hanya perceraian kan, karena Singapura itu bisa saja meninggal dunia. Orang itu ada yang peduli, ada yang acuh, ada yang benci. Yang peduli, karunya dia menunjukkan ekspresinya di komode itu. Anak kurang, seperti ini. Dia berupaya peduli, mencarikan solusi-solusi, mendekati, menasihati, upahan ke sing sabar jan, dan kumah ayo lain kaya kurang, takdir di Allah. Orang-orang yang simpati akan seperti itu. Kemudian dia berupaya tahu, itu makamnya ditinggalkan ke bapaknya bertanggung jawab kalau dia budak tuh mereka bantuan sok ke biaya sekolah nama di ibu, biaya sekolah di bapak, dia jangan bukunya, dia jangan kotornya. Orang-orang simpati akan seperti itu karena dia tahu, apalagi dia merasakan bagaimana rasanya menjadi singa kalau itu, dan itu yang harus sebaik-baiknya dilakukan oleh kita. Mungkin kita nggak merasakan bagaimana posisi itu dialaminya. Orang yang single parent itu homo dari kaum Hawa yang tadi ya, serba salah. Ayeuna cicing wae di imah nih kupul ngeuring ku poe cik aku move on dengan keluar keluar diomongkeun, di jero diomongkeun, keluar imah diomongkeun deui. Cerai apa? Biasa-biasa, tampilan biasa-biasa diomongkeun cik atuh urang nya gitu wae. Air dandan eta mah. Jadi cari lelaki, ya, eta mah jika centil kasawon budak tuh diurus itu kadieu macam-macam. Jadi tinjauan sosiologis kepada Singapura itu berbeda-beda. Ada yang peduli, ada yang acuh, tapi ada yang benci. Pada acuh saja, ya indah kata urusan manehanana, boro-boro nguruskeun kayaan marana urang ge, dia coba terserah dan masing-masing acuh. Mendingan acuh, untuk bingung,
mungkin si eta mah pisah nanti gara-gara selingkuh. Si eta mah salakina di penjara. Si eta mah salakina saya pemajikan lah gitu. Jadi orang yang acuh, orang yang benci, reaksinya akan macam-macam. Apalagi kalau orang yang benci mah, orang-orang yang dengki, pikiran-pikirannya akan dituangkan kepada kondisi seperti itu. Puas. Tinggal ikut, akhirnya merasakan kumaha tah. Kan sekarang mah janda semakin di depan. Betul. Harusnya diputarkan ini. Asalnya Pak Presiden mau memutarkan satu video yang sangat viral gitu ya. Kalau channel dari kedua gitu kan, yang kayak saya melihat kajian kita bulan yang lalu yang nontonnya kan hanya sekian ratus gitu kan. Ada video yang nelpon ke Inunggan di mana? Di PKW lah, yang kawin gitu. Jadi itu ternyata itu yang nontonnya sampai jutaan gitu. Saya mau diputarkan di sini yang nanti aja lihat gitu. Jadi mak yang kawin kasana ayah mah kajanda musim janda ayah mah garis berlaku kajanda. Jadi ini harus dikutip nih. Kenapa dikutip? Karena persepsi masyarakat pun mulai ada peralihan gitu. Jadi melihatkan penampilan janda kadang lebih menggoda. Ya Allah. Betul. Cenah gadis di sini mah janda sekalian. Ini keluarnya dari ini ya, dari ibu ya. Terima kasih. Ya. Kita itu 4 kali diamalkan seperti itu Bu ya. Berdasarkan saya di lapangan itu kerjaannya itu. Baik. Mendingan gini. Janda semakin depan sekarang daripada mengalah dengan tenang aja. Iya. Diledek terus. Betul Bu. Baik, kita masuk ke tinjauan ekonomis Bu. Pak, ya. Bagaimana tinjauan ekonomis saat terjadi perpisahan? Coba Bu, kalau yang menjadi sengaja milik perempuan, saya mau ke dalam foto lihatin seorang ibu bekerja dengan cara seperti ini, itu mau budak, beli mau budak, mas budak, gitu ya. Ayeuna mah mungkin ke kantor budak, kumaha budak bapak saja demi ingin bersama dengan anak. Jadi tinjauan ekonomi kan butuh pekerjaan, dia terpaksa harus membawa anaknya bekerja. Lihat juga, ini juga sama viral ya. Saya melihat fotonya ambil aja seorang suami yang istrinya meninggal dunia sambil jualan bawa anaknya. Ada yang dititipkan ke pembantu, akhirnya dititipkan ke pembantu. Itu yang terjadi gitu. Orang tua kan harus kerja, budak jadi pembantu untuk diterima. Bagaimana sikap didikan pembantu dengan orang tua sendiri kepada anak beda nggak? Beda, akan sangat beda. Komo pembantu ukur cari duit tunggu ternyata kamu dapat komo gitu. Kasus-kasus terjadi gitu ya. Saat orang tua yang bekerja, kemudian walaupun tidak semua pembantu ya capek ngurus budak, akhirnya cari pil dikasihkan ke anaknya tidur mainan nonton. Jadi kudu nama kan budak aktif kan berapa ya? Budak usia 4 tahun tidurnya suara jam, seberapa menit siang antong dari aktif gitu. Dia itu ke pembantu nabi udah capek meningkat. Jadi tapi apalah daya, namun kerja mungkin dibawa ke tempat kerja gitu. Makanya di sini tempat kerja harus bijak juga dengan menyikapi kondisi seperti ini. Bagaimana? Apakah menyediakan semacam penitipan anak, daycare atau apa? Kerja nggak kerja, kalau nggak kerja bagaimana kalau kerja seperti ini? Kemudian ada juga yang ini ada kasus itu ya. Dititipkan kan nenek. Jadi kan nenek sama dengan
apalagi yang penghasilannya besar dipilih paslah KDK lah, udah diperhatikan makanan, perhatikan kesehatan anak, perhatikan pendidikannya. Dan inilah beragam kasus yang terjadi dari tinjauan ekonomis. Saat terjadi perpisahan itu akan seperti ini adanya secara umum. Baik, selanjutnya Bu, tahun 98 sampai tahun 2002 saya kerja sebagai pedagang kaki lima. Selama kuliah S1 saya jualan Indomie. Selama kuliah S1 di tamu 4 sore sampai tamu 4 subuh, dan jam 4 sore hingga jam kumandang ada subuh saya jualan begadang malam. Sore ada roda, buka tenda, pasar selama 4 tahun seperti itu. Kalau tetap begitu, bagaimana? Nggak bisa kuliah kalau seperti itu. Ya, saya selesai dulu SPDI, sarjana pendidikan Islam. Saya lupa seorang pedagang Indomie gitu. Karena saya bisa selesai S1 dari jualan Indomie itu. Nah, saya sudah punya waktu gitu. Kalau jam asar, sore jam 5, habis maghrib, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 lah. Yang jajan itu kalangan ini, rata-rata mahasiswa yang jajan. Tapi jajan kalau Nabi tabuh 1 kali itu, tabuh 1, tabuh 2, sampai tabuh 3 menjelang tutup, yang datang ialah kaum Hawa yang sudah bekerja di tempat malam. Sekian puluh persen dari mereka ialah single parent. Sekian puluh persen, 1-2 saja yang statusnya masih single, tapi single pun nggak tahu masih lebih tadi ya. Jadi sekian puluh persen dari mereka ialah single parent. Mereka itu bahkan, mohon maaf, ada, saya menyebutkan namanya si X. Karena untuk mendapatkan tambahan itu bukan hanya kerja malam saja di biliar atau di tempat, dia mencari tambahan sampai ada yang sedang hamil pun dia bekerja. Dekomahari jangan bangun bekerja, dekomah udah kan. Jadi dia terpaksa bekerja sampai hamil pun bekerja untuk menafkahi anak gitu. Berpisah dengan suaminya, tinggalkan suaminya, cari kerjaan kesana kesini susah, akhirnya dia kerja malam, hamil kerja malam, baru keluar dari klub jam 1 sampai jam 2 baru keluar gitu, datang lapar, datang ke warung makan. Itu terbiasa berulang selama 4 tahun saya melayani seperti itu, tahu gitu, tahu banget. Ya Allah, ini pelajaran berharga buat kita semua. Baik, kita lihat tinjauan biologis. Tinjauan biologis nih. Jadi kalau terjadi perpisahan, ya, bagaimana yang dirasakan kaum Hawa? Ya, jadi singaran perempuan. Nah, saya mengutip kisah Amirul Mukminin yang keliling malam itu. Dia keliling malam hari, lantas saat kelilingnya dia mendengarkan satu senandung yang dilantunkan oleh seorang istri. Suaminya sedang berperang, diutus untuk berjuang di jalan Allah. Senandungnya itu kok ungkapan-ungkapan kerinduan gitu. Kemudian Abu Bakar bin Khattab menutup pintunya, asalnya nggak dibuka. Setelah menyebutkan Amirul Mukminin, nggak percaya juga, menyampaikan keras lagi. Kemudian akhirnya dibuka, ditanya kenapa engkau sampai senandung seperti ini? Kemana suami engkau? Sedang berjuang di jalan Allah. Kemudian Umar bin Khattab memanggil Hafsah putrinya, bertanya secara umum seorang perempuan dia apa yang dia rasakan kebutuhan biologisnya manakala pasangannya nggak ada. Kata Hafsah, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, atau 3 bulan. Yang keempat sudah tak sabar. Maaf ya, kebutuhan biologis kalau Hawa itu 1, 2, 3 itu berbeda-beda. Bulan keempatnya sudah tidak sabar. Nah, sedangkan kaum Hawa
si ibu datang bulan itu kan ya gelisahnya minta ampun. Jadi ada perbedaan kebutuhan biologis antara kaum Adam dan kaum Hawa. Ini dari tinjauan biologis. So, nah ini khusus pendidikan anak. Sebetulnya fokus saya di sini Bu ya. Yang akan lebih mendalam di pendidikan anak di sini. Tapi saya sebenarnya mengosongkan dulu lah ini pendidikan anak bagi single parent, baik yang dilakukan kasusnya terjadi pada suami ataupun pada istri dalam mendidik anak. Ini bahasanya tidak bisa dipisah-pisah ini, harus betul-betul fokus Bu. Harus betul-betul fokus dan what will we do gitu. What shall we do to be them better, supaya pendidikan mereka itu lebih baik itu seperti apa? Karena sinetron itu kan nggak diharapkan juga, bisa diharapkan. Kalau diharapkan, kalau itu pilihannya, dia lebih memilih untuk single parent, nanti konsekuensinya dia harus tahu bagaimana mendidik anak seorang diri. Kemudian kalau saja kenyataan Allah menakdirkan berpisah, konsekuensinya dia tetap mendidik seorang diri, tetapi bagaimana pendidikan yang tepat bagi anak-anak mereka. Beda, sangat beda. Mendidik anak berdua, suami istri, dengan mendidik satu orang diri akan sangat berbeda. Bisa positif, bisa negatif. Saya ngajar dari tahun 2002 di sekolah sampai 2020, 19 tahun ngajar, mendapati anak-anak yang betul-betul yang single parent lah. Itu ada yang betul-betul berprestasi, ada betul-betul mandiri, mungkin karena dididik mandiri oleh orang tuanya, karena orang tua dia disuruh mandiri, dia mandiri, betul-betul mandiri, bagus, sangat bagus, ada. Tapi kebanyakan dari mereka betul-betul cari perhatian. Jadi karena saya ini guru laki-laki, mungkin dia nggak mendapatkan perhatian dari bapak, dari rumah, wah cari-cari caranya supaya amok, supaya kemana. Tapi karena kami para pendidik seperti tampil menggantikan di sekolah, kami ialah anak atau kami ialah orang tua bagi mereka. Dan apa yang harus kita lakukan ini harus ada kajian khusus pendidikan Islam bagi keluarga single parent. Ini insya Allah harus ada topik khusus Pak Presiden ya. Dan ini karena temanya tema pernikahan. Kemudian ini ada waktunya berapa menit lagi? 10 menit lagi ya, 9 menit lagi. Ini jika mungkin melihat tinjauan tadi, single parent itu cek agama gitu, cek psikologis gitu, cek sosiologis gitu, cek ekonomis gitu, cek biologis gitu, banyak kemadaratannya. Pun bisa mah iya, pun bisa mah ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqdul halal indallahi ta'ala. Aqdul halal, perbuatan halal nu paling dibenci ku Allah Subhanahu wa taala yaitu mungkin masih bisa dipertahankan mah, orang bisa menjaga masih sesuai keinginan orang, bisa ditahan. Untuk terjadi perceraian, bisa apa? Bapak daripada menceraikan mending menambah apa? Sejanda lebih menambah saja daripada menceraikan karunya kalau udah. Tapi kemarin ada hasil penelitian kita disertasi ya Pak Presiden. Jadi secara tinjauan agama, poligami itu baik, tinjauan teologi atau tinjauan akidah. Tinjauan akidah itu baik.
tetapi tinjauan pendidikan anak itu kurang baik katanya. Jadi daripada terjadi usahakanlah terjadi perceraian, betul-betul dipertahankan. Lalu bapak daripada menceraikan dengan menambah, karena kaum ibu pun tidak bisa asal bapak soleh, bapak tetap menafkahi, bapak memberikan memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Tadi kata Qoli, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istri-istrinya dengan kebaikan. Selama bapak memperlakukan dengan baik, memperhatikan, menafkahi, berlaku sopan, mendidik anak bersama. Selama bapak-bapaknya berlaku baik, tidak ada alasan buat ibu, buat istri meminta cerai. Tidak ada alasan. Jadi tenang saja, asal lama baik. Tapi kalau orang menikahnya lagi dengan cara yang buruk, istri bisa membuka. Tapi kalau sekitarnya baik-baik saja, insya Allah aman-aman saja. Jadi selama bisa bertahan. Kemudian ini selanjutnya dengan pendapatnya seorang guru besar psikologi, Profesor Dr. Muhyiddin Syah MPD. Kemarin saya chatting, saya Prof, saya akan mengisi kajian tentang single parent. Bagaimana menurut Prof? Selama masih bisa dipertahankan, maka pertahankanlah. Kecuali sudah betul-betul berat, sok bisa. Karena dipertahankan jadi awal belajar macam awal selama masih bisa dipertahankan, pertahankanlah. Ini setara dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang haram yang betul-betul benci, pun saya bisa dipertahankan, pertahankanlah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.